Siang, Assalamualaikum. Kira-kira apa sih menjadi motivasi Pak Ramji untuk mencalonkan diri ke DPR RI, Pak? Langsung motivasi. Ya. Pertama, tidak ada yang melarang semua warga negara Indonesia mempunyai hak, mempunyai kesempatan untuk bisa memberikan kontribusi kepada bangsa, ikut berpartisipasi dalam pemilu, khususnya pemilu 2024, baik menjadi calon anggota legislatif di DPR RI, provinsi maupun kabupaten. Ketika orang tersebut mempunyai niat yang baik, mempunyai motivasi yang baik, mempunyai tujuan yang baik. Saya ambil rata aja, semua juga mempunyai niat baik, motivasi baik, semua hal yang baik. Latar belakang saya bukan dari politikus, saya dari seniman, saya dari public figure. Untuk ketertarikan ke dunia politik itu cukup besar, karena memang waktu mahasiswa juga saya salah satu aktivis. Saya di HMI dan waktu itu juga sempat ikut demo di 98. Nah, singkat cerita, ketika ada peluang, ketika ada kesempatan maju dan diberikan kesempatan untuk menjadi calon anggota Dewan DPR RI dari Partai Nasdem, dapilnya Kabupaten 5, dapil Jabar 5. Akhirnya dengan ucapkan bismillah, saya ambil peluang itu. Kalau ada yang tanya, biasanya public figure itu mau jadi anggota dewan ketika karirnya sudah bagus. Alhamdulillah sampai sekarang program-program saya di televisi sampai di akhir 2023 itu sudah full, sudah masuk. Berarti terbantahkan stigma itu. Kedua, mereka mau jadi caleg, mau meruk duit istilahnya gitu. Alhamdulillah kalau motivasinya itu, saya ngapain capek-capek keliling-keliling, saya duduk manis saja. Alhamdulillah setiap malam saya syuting duit masuk. Berarti stigma itu juga terbantahkan. Jadi apa tujuannya? Tujuan saya punya niat. Saya punya niat baik, saya punya kemampuan, saya punya kapabilitas. Kenapa saya mengatakan hal itu? Karena saya harus mengatakan hal itu untuk bisa memberikan dampak tenang dan yakin di saudara-saudara kita, di saudara-saudara saya di dapil nanti. Akhirnya saya memberanikan diri untuk maju. Modalnya cuma populer itu nggak bisa dipungkiri, karena latar belakang saya dari public figure. Mau ditaruh di mana aja, tidak semua masyarakat tahu. Pertanyaan besarnya, apakah masyarakat itu yakin sama saya? Apakah masyarakat itu tahu saya mau maju jadi anggota dewan? Orang menjadi PR besar buat saya. Makanya udah hampir beberapa bulan ini, kurang lebih 4 bulan lebih, saya sudah keliling ke Kabupaten Bogor, mendatangi berbagai macam acara. Termasuk hari ini di Ciseeng ada acara peringatan Islam Dewan. Saya hadir ketemu dengan masyarakat. Setiap saya ketemu sama masyarakat, saya selalu mengatakan sama mereka, bukan berarti saya paling benar, bukan lagi pemikiran saya sempurna, tidak. Tapi saya selalu mengatakan sama saya tidak mau banyak janji. Karena saya kalau lagi baca berita menjelang pileg, pilkada, apalah semua, itu kan semua ngobrol janji. Saya akan begini. Menurut saya ya, mungkin saya salah. Menurut saya itu udah basi. Menurut saya. Kemudian apa yang ingin lokasi ke masyarakat? Saya lebih percaya ketika Allah mentakdirkan saya terpilih menjadi anggota dewan. Anggota dewan itu kan dibagi beberapa komisi. Komisi 1, komisi 2, sampai komisi sekian itu kan berbeda-beda. Saya taruh nanti di komisi berapa? Contoh, biasanya di public figure itu adalah di komisi 10, ya. Komisi 10 nah, di komisi 10 tersebut itu apa program-program, hal-hal apa yang di sana, mungkin itu yang bisa bawa ke dapil. Sebenarnya kuncinya gini sih, tergantung kita sebagai anggota dewan mau bawa program itu ke dapil atau tidak, mau membawa uang reses itu yang hak mereka ke dapil atau tidak, itu tergantung kita masing-masing.
kita ini sebagai anggota dewan, sebagai perantara, sebagai ya namanya juga wakil mereka, tinggal tergantung kita. Jadi latar belakang saya bukan politikus, saya jadi nggak mau ngejelimet, saya nggak mau pusing dengan segala macam hal-hal yang akhirnya begini begitu segala macam. Saya bawa keikhlasan saya bawa jati diri saya tidak mau menjadi diri orang lain, ya nanti seperti ini, seperti yang kalian tahu, seperti yang kalian sering lihat di televisi gitu ya. Lo yakin lo bisa gaji? Insya Allah saya bisa. Kalau saya nggak bisa, saya nggak mampu, berani banget saya maju, nyari mati gitu. Ketika akhirnya saya berani untuk maju, memutuskan ketika dapat amanah dari partai, ya bismillah, saya sanggup. Karena insya Allah masih sanggup. Bila mana nanti terpilih ada di Senayan, Bang, apakah dunia entertain akan tinggalkan? Nah itu kan skala prioritas, ini dunia entertain sudah 24 tahun lebih gitu ya. Gini, tahun ini insya Allah saya 47 tahun ya. Ekspektasi saya seperti tadi saya bilang di awal, sudah bukan lagi kepopuleran tujuan hidup saya, bukan lagi materi yang saya kejar. Nominal itu dikejar nggak akan ada habisnya ya. Tapi motivasi saya, keinginan saya yang insya Allah tahun 47 tahun, gimana caranya gue bisa bermanfaat untuk orang lain. Apakah selama ini yang saya lakukan tidak bermanfaat? Bermanfaat, pastinya saya yakin. Palingnya untuk circle terdekat saya. Tapi paling tidak, saya ingin lebih banyak bermanfaat. Karena kita lihat teman-teman kita, senior-senior kita, ketika masa tuanya, dia masih bisa memberikan kontribusi dan banyak manfaat untuk orang lain. Akhirnya saya pilih jalur politik seperti ini. Insya Allah pengen jadi anggota dewan. Kalau nanti kita menjadi anggota dewan, ya sudah tinggal gimana ya? Saya juga ngomongnya dalam arti dengan tergantung kita mau kembalikan lagi ke masyarakat atau enggak. Dapil tuh sering ibu-ibu sering pada bilang, Kang Ramzi, Abi Ramzi nanti kalau udah kepilih nggak balik lagi. Akhirnya saya katakan sama mereka, Bu, bukan saya menyalahkan ibu atau bapak yang lain. Biasanya memang nih nggak di mana-mana. Menjelang pemilihan, ya kita diketok pintu kita nih, dikasih nih Rp1 ke Rp2. Ibu pilih nggak? Pilih dong. Oke. Singkat cerita Allah mentakdirkan kita jadi anggota dewan. Maka selesailah sudah transaksi kita di awal. Bukan saya merasa paling benar, bukan merasa saya paling suci, tapi saya ingin merubah hal-hal seperti itu. Yuk ikhtiar bebarengan, yuk kita ikhtiar bareng. Agar supaya ketika Allah mentakdirkan saya jadi terpilih, saya punya beban moral. Saya tidak menganggap masyarakat di dapil saya udah selesai. Saya masih punya beban moral. Nanti kan ke mapping itu. Kalau Allah takdirkan saya terpilih, itu semua terlihat melalui data. Di mana kantong-kantong suara saya? Di situ yang harus saya prioritaskan. Mohon maaf Bang, kan kita jadi anggota dewan tidak mau hanya satu periode. Insya Allah kita mau ke periode berikutnya. Caranya seperti apa? Ya kita rawat dapil kita. Kita openi mereka, kita pelihara mereka, kita sejahterakan mereka. Sejahteraannya relatif ya, karena kesejahteraan menurut orang ini beda-beda. Tapi paling tidak kita memberikan kontribusi baik buat mereka, agar supaya amanah diberikan lagi kepada kita. Jil lo ngejar jabatan, iya, bukan itu lagi ngejar jabatan. Yang tadi saya bilang di awal, saya ingin memberikan manfaat untuk orang banyak. Caranya ini yang saya pilih. Jadi seperti itu saya jelaskan kepada mereka. Kalau dari awal kita sudah ada seperti hal-hal seperti itu, kita nantinya ya udah selesai. Makanya orang banyak lagi nggak balik lagi ke dapil begitu, kan udah kelar di awal, udah gue mau di atas gitu. Berarti bila mana nanti terpilih duduk di Senayan, Abang masih tetap akan ke masyarakat ya? Lalu kewajiban. Kalau misalnya nggak ke masyarakat berarti nggak kerja dong. Nggak kerja. Kang Ramzi, melihat Kabupaten Bogornya dapilnya kan di Bogor Utara. Kira-kira yang jadi kebutuhan dan aspirasi dari dapil Pak Ramzi sendiri apa sih nanti yang akan direalisasi Pak? DPR RI itu kan Kabupaten Bogor itu DPR RI 40 kecamatan. Benar. Saya sudah, kalau untuk DPRD provinsinya, DPRD kabupaten terbagi menjadi 6 dapil. Sekarang kita berada di Ciseeng.
itu masuk dapil. Kurang lebih setelah saya keliling ini hampir 4 bulan ini, kurang lebih memang permasalahannya hampir sama. Kesejahteraan, terus pendidikan, kesehatan, hal-hal yang seperti itu yang memang sering saya rasain. Saya sering ngobrol-ngobrol dan saya sering melihat langsung sampai ke atas bukit, ke atas gunung, memang belum tersentuh. Terus satu lagi gitu ya, saya suka keliling gitu ya, menikmati jalanan di perkampungan. Saya suka mikir, kemana sih orangnya kok? Anggota dewan kabupatennya, terus orang-orang yang ada kepentingan kok jalanan masih hancur-hancuran gitu ya. Itu kan hal-hal yang sepele. Makanya saya bilang, saya nggak mau kebanyakan janji. Janji cuman seperti yang beliau sampaikan, Pak Anies. Ya. Janji, visi itu bisa ditulis, diapalin, disampaikan. Visi saya begini, apain aja kalau saya mau ketemu dapil. Janji saya ini tinggal disampaikan. Bisa ditulis, bisa di. Nah, apa yang penting? Yang penting, nggak tahu ya, orang tuh yang saya ingin sentuh ke mereka itu keyakinan mereka. Kalau bismillah mereka yakin, mereka pilih. Kalau nggak usah. Udah itu. Situ saya juga nggak memaksakan. Karena kalau saya paksakan, akhirnya saya melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya ngerasa, yang pengen saya sentuh itu feeling mereka. Oh bismillah, gue percaya sama mereka. Ketika kepercayaan itu sudah saya dapat, itu baru beban saya. Bukan bukan beban. Itu akhirnya jadi tanggung jawab saya untuk saya bisa merealisasikan apa keinginan dia. Jangan sok-sokan kebanyakan janji, kita belum duduk. Nanti kalau kita udah duduk, baru kita jembreng itu semua. Kita ke dapil lagi, yuk kita bikin apa? Yuk kalian mau apa? Kalau sekarang kebanyakan janji, jangan sok-sokan. Tapi kebanyakan janji dulu ya, tapi setelah duduk lupa ya Pak. Nah, saya mau balik itu, saya mau kebanyakan janji. Insya Allah kalau Allah takdir, kenapa sih saya selalu mengatakan soal? Ya memang Allah nanti akan menentukan. Kalau Allah mentakdirkan saya terpilih, saya balik lagi ke dapil, duduk bareng. Yuk mau ngapain? Karena apa? Saya udah punya kebijakan. Kebijakan udah ada di tangan saya. Sekarang saya mau ngomong A dari sampai Z, bisa saya tulis sekarang. Bisa aja buat jualan saya. Buat apa? Orang kebijakan saya juga belum ada. Nanti insya Allah kalau saya sudah terpilih, kita balik lagi, kita duduk bareng. Yuk mau apa? Apa yang kurang? Apa aspirasinya? Kebijakan saya udah ada. Kursi di Senayan udah saya punya. Suara saya udah bisa didengerin. Sekarang kalau kebanyakan janji, masyarakat juga enak kebanyakan janji. Kang Ramji, kira-kira ini kan kita bicara supaya masyarakat ini yakin dengan kita. Salah satu strateginya apa nih Pak? Biar mereka yakin bahwa kita akan merealisasi menjadi aspirasi mereka. Satu, itu yang selalu saya sampaikan ke dapil. Ya, tagline saya tuh ikhtiar bebarengan. Saya pilih kalimat itu, bahasa Indonesia yuk ikhtiar bareng. Ikhtiar itu kan dalam bahasa Arabnya itu ikhtiar tuh mencoba melakukan sesuatu yang lebih baik. Itu yang sekarang saya mau jalani. Melakukan sesuatu yang lebih baik itu saya nggak bisa sendiri. Jangan sok-sokan, nggak usah munafik, nggak bisa sendiri. Ya harus dibantu sama semuanya. Kita bebarengan ikhtiar. Kalau saya ikhtiarnya berbarengan, kita ikhtiar bareng, itu sama aja saya merangkul, mengajak mereka. Bukan saya egois, bawa program sendiri, ini segala macem, belum mau terima, mau syukur, nanti gue tinggal bacain, nih program gua, nih janji gua, dah telan semuanya gitu. Tapi kalau ini kan kita ikhtiar bareng, kita duduk bareng, coba kita cari tahu. Kayak tadi saya bilang, kalau Allah mentakdirkan saya kepilih, itu saya sudah punya suara, saya udah bisa ngoceh-ngoceh di sono, saya udah bisa nodong kementerian untuk bawa lu semua bawa ke sini. Kalau sekarang saya mau ngoceh belum ada apa-apa. Satu, saya yang kalau tadi ditanya bagaimana meyakinkan mereka, satu, saya berangkat bukan dari politikus, tapi saya mengerti sistem politik. Saya bukan berangkat dari
salah satu anak tokoh segala macam, tidak. Saya berangkat dari kepopuleran, iya itu udah bonus yang Allah berikan sama saya, itu udah nggak bisa dibantah. Tapi paling tidak saya ada niat baik, semua juga punya niat baik. Silahkan masyarakat percaya alhamdulillah sama saya, masyarakat percaya sama saya alhamdulillah, masyarakat kurang percaya sama saya silahkan, itu hak mereka. Saya nggak mau, saya kejar, percaya sama gue, percaya. Kalau orang kayak begitu, itu berarti ada tujuan tertentu. Dan saya sih ikhlas saja jalan. Berarti nggak ada usaha dong, kata siapa? Itu usaha saya. Saya nggak mau maksain orang, pilih saya, harus pilih. Jadi saya ada motivasi itu untuk mengejar jabatan. Yuk, berbarengan yuk kita ikhtiar, kita duduk.